Hasil Super League 2025 pekan pertama, gol indah Mariano Peralta bawa Borneo FC kalahkan Bayangkara FC. Laskar Mataram curi 3 poin di kandang Persebaya Surabaya. PSM Makassar ditahan imbang Persijap Jepara. Persib siap tempur. Bojan Hoda ogah remehkan Semen Padang dan kritik kondisi Stadion GBLA. Arema FC rekrut pemain serba bisa Mateus Blade. Masih kena banet FIFA, PSM Makassar tak bisa mainkan 7 pemain baru lawan Persijap Jepara di laga pembuka Super League. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Hasil Super League 2025 pekan pertama, gol indah Mariano Peralta bawa Borneo FC kalahkan Bayangkara FC. Borneo FC menjamu Bayangkara FC pada laga pekan ke-1 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri pada Jumat 8 Agustus 2025 petang waktu Indonesia Barat. Lewat penampilan apik Nadeo Argawinata, pesut etam mampu meraih poin penuh pada laga pertamanya. Laga berjalan ketat sejak menit awal. Walau berstatus tim tamu, Bayangkara FC tampil agresif. Mereka mengandalkan Andres Neto di sektor sayap ketika membangun serangan. Frengy Misa sempat mengancam gawang Borneo FC lewat sepak sudut, akan tetapi Nadeo Argawinata masih sangat siap untuk menepis bola. Nadeo bermain sangat solid pada babak pertama dan memastikan gawang Borneo FC tak kebobolan. Bayangkara FC mengubah komposisi pemain pada menit ke-55. Sani Rizky menggantikan Frengy Misa. Sementara, Borneo FC memainkan Joel Vinicius untuk menggantikan Maicon pada menit ke-63. Borneo FC memecah kebuntuan pada menit ke-66. Menerima umpan Kei Hirose, Marinao Peralta melakukan gerakan indah untuk kemudian melepas tendangan terukur yang membobol gawang Awan Setho. Borneo FC unggul 1-0 atas tamunya. Setelah itu, Bayangkara FC tampil menekan dan punya banyak peluang. Pada menit ke-85, Nehar Sadiki punya peluang emas dari sundulannya. Namun, masih ada Nadeo Argawinata yang menyelamatkan gawang pesut etam. Laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Borneo FC. Laskar Mataram curi 3 poin di kandang Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya memulai kiprah di Super League 2025-2026 dengan menjamu PSIM Yogyakarta pada matchday pertama di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 8 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Laskar Mataram sukses membawa pulang 3 poin setelah menang tipis 1-0 melalui gol Ezekiel Vidal di penghujung laga. Sejak awal pertandingan, PSIM tampil disiplin dan solid dalam bertahan. Pada menit ke-12, mereka menggagalkan peluang emas Malik Rizaldi. 6 menit berselang, giliran Cahya Supriyadi mematahkan peluang Dejan Tumbas yang nyaris berbuah gol. PSIM juga beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah. Menit ke-21, Dery Corve melepaskan peluang berbahaya, namun belum mampu merobek gawang. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persebaya tetap kesulitan menembus pertahanan PSIM. Bruno Moreira mendapat pengawalan ketat dari Raka Cahyana, sementara Mihailo Provic minim suplai bola matang. Menjelang laga usai, Persebaya berusaha memecah kebuntuan. Menit ke-88, De Valente melepaskan tembakan keras yang diblok Risto Mitrevski. 2 menit kemudian, sepakan keras Valente kembali mengarah ke gawang, namun kali ini ditepis Hernando Ari. PSIM akhirnya memecah deadlock di masa injury time, tepatnya menit 90J2. Ezekiel Vidal mencetak gol, usai menerima umpan matang dari Dede Sapari. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk PSIM tak berubah, memastikan mereka pulang dengan kemenangan perdana di musim ini. PSM Makassar ditahan imbang Persijap Jepara. PSM Makassar berhasil menyenangkan pendukungnya saat memenuhi tantangan Persijap Jepara. Di Stadion Gelora B.J. Habibie pada Jumat 8 Agustus 2025 malam WIB, PSM memulai dengan meyakinkan. PSM langsung menciptakan kejutan dengan gol cepat Victor Dethan di menit ke-7. Serbuan Victor Luis dari sisi kanan diakhiri dengan umpan silang ke kotak penalti. Dethan dengan mudah melakukan sontekan sehingga PSM unggul 1-0. Keunggulan PSM Makassar atas Persijap Jepara bertahan sampai permainan hampir selesai. Namun,
Persijap mencetak gol balasan melalui Carlos Franca di akhir injury time. Satu angka yang didapat menempatkan PSM dan Persijap di 4 besar klasemen Super League. PSM nangkring di posisi keempat dengan 1 poin, di bawah Persijap dengan perolehan angka yang sama. Persib siap tempur. Bojan Hoda ogah remehkan Semen Padang dan kritik kondisi Stadion GBLA. Persib Bandung akan menjamu Semen Padang FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan perdana Super League 2025-2026, Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib, Bojan Hoda, menegaskan laga pertama di Liga tak bisa dianggap enteng. Menurutnya, tim lawan menunjukkan perkembangan signifikan ketimbang musim sebelumnya. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Semen Padang adalah tim yang jauh lebih baik dari musim lalu, dan mereka sudah menunjukkannya saat pramusim, ujar Bojan Hoda. Bojan Hoda juga menyoroti kondisi timnya yang masih dalam tahap penyesuaian dengan sejumlah pemain baru. Walau demikian, pasukannya terlihat menunjukkan kemajuan yang positif. Secara perlahan kami semakin membaik, terutama saat menghadapi tim asal Australia. Tetapi pertandingan besok akan sangat berbeda. Kami harus tampil menyerang. Tandas Bojan. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti satu tantangan non-teknis yang bisa memengaruhi jalannya laga, yakni kondisi Stadion GBLA. Menurutnya, lapangan GBLA saat ini sebagai yang terburuk di Liga. Ini sangat buruk. Mungkin yang terburuk di Liga untuk saat ini. Tetapi tetap saja, ini akan menjadi pertandingan sulit. Mungkin tidak akan menjadi laga yang bagus secara permainan, tetapi kami ingin 3 poin, kata Bojan. Bagi pelatih asal Kroasia tersebut, setiap pertandingan memiliki arti penting dalam perburuan gelar juara. Ia menekankan pentingnya konsistensi sejak awal musim, karena persaingan yang ketat membuat semua tim memiliki peluang yang sama. Setiap pertandingan sangat penting. Di liga ini, juara akan ditentukan oleh tim yang paling konsisten. Semua tim pasti punya target untuk menjadi juara, dan itulah yang membuat setiap pertandingan terasa berat, terutama pada awal musim. Kata Bojan, kami harus fokus dan berusaha memenangkan setiap pertandingan, tegas Bojan sambil mengakhiri. Arema FC rekrut pemain serba bisa Mateusz Blade. Manajemen Arema FC memperkuat komposisi tim untuk mengarungi Super League musim 2025-2026 dengan merekrut pemain serba bisa asal Brasil Mateusz Blade. Mateusz Blade memiliki posisi asli sebagai bek tengah, tetapi pemain 28 tahun itu bisa juga dipasang sebagai jangkar lini tengah atau gelandang bertahan. Sang pemain diyakini mampu menjadi sosok untuk menyeimbangkan sektor pertahanan dan permainan klub berjuluk Singo Edan ini. Kemampuan bermain di dua posisi itu, menurut manajer Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menjadi tambahan penting bagi kekuatan Arema FC di kompetisi musim 2025-2026. Kami yakin Mateusz Blade akan cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Ini pun kami putuskan atas dasar kebutuhan tim menurut pelatih, ujar dia. Tak hanya itu, pemain memiliki tinggi 188 cm tersebut, memiliki pengalaman bermain di Serie B dan C Liga Brasil, diharapkan mampu membimbing pemain muda Arema FC untuk berkembang. Diharapkan tak hanya memperkokoh pertahanan, tetapi juga menjadi mentor bagi pemain-pemain muda Arema FC di lapangan, papar Yusrinal Fitriandi. Selain itu, Yusrinal menambahkan, Blade sudah bergabung dengan skuad Arema FC dalam sesi latihan internal tim. Sang pemain mampu menunjukkan kualitas dan semangat bertarung di atas lapangan. Kami semakin solid dan siap bersaing di kompetisi dengan semangat baru, kata Yusrinal Fitriandi. Arema FC telah resmi memperkenalkan Mateusz Blade melalui akun Instagram klub Arema FC Official pada Jumat 8 Agustus 2025. Masih kena banet FIFA, PSM Makassar tak bisa mainkan 7 pemain baru lawan Persijap Jepara di laga pembuka Super League. PSM Makassar harus rela bermain dengan penuh keterbatasan saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, pada Jumat 8 Agustus 2025. Mereka tak bisa diperkuat oleh 7 pemain barunya. Ketujuh pemain baru itu terdiri dari 3 asing seperti Alex Tang, Lucas Dias, Brasil, dan Jacques Medina, Kongo, serta 4 pilar lokal yakni Rifki Dwi, Reski Fandi, Galapagamo, dan Muhammad Tedja Kusuma. Kondisi itu diterima PSM Makassar,
karena masih masuk dalam daftar registration bans alias larangan pendaftaran pemain oleh FIFA. Hukuman itu diterima buntu persoalan yang belum beres dengan mantan pemain asingnya, Wiljan Pluim. Akibatnya, PSM Makassar harus bermain dengan skuad seadanya. Mereka cuma punya 2 pemain asing, yakni Alisio Neto dan Victor Luis. Keduanya berasal dari Brasil dan langsung dimainkan sebagai starter. Sementara 9 pemain lain adalah pilar lokal. Pelatih Bernardo Tavares mempercayakan sejumlah pemain muda seperti Kadel Rizal Iek, Dava Salman, Achmat Fahrul Aditya, hingga Victor Dethan. Media Officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim mengungkapkan bahwa manajemen sejatinya sudah membereskan masalah dengan melunasi kewajibannya sejak 1 Agustus 2025. Namun, sampai saat ini pihak pemain, Wiljan Pluim, belum mencabut laporannya. Sejak 1 Agustus lalu kami sudah melunasi kewajiban kepada pihak penggugat dengan nilai sesuai YG disengketakan dan muncul dalam gugatan penggugat lewat FIFA, kata Sule, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi. Pihak penggugat juga sudah menerima pelunasan dari PSM. Harusnya sudah tidak ada masalah lagi. Sekarang kami menunggu pihak penggugat untuk mencabut laporannya, tambahnya.